diahon hari Minggu dina ono mari maulamu nasasi ulaonmu Allah yang goari papi tuhoni hari paradianan ni Jehovah debatang doi dan jadi homangula yang godina sadari manang anak muke manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisini hutani halape namange bati hutan ai dina ono marido di topa debatan langit dohot tanah dohot laut dohot nasa isina dungi maradian doi bana diari papi tuhoni di baheni do ubahena di pasu-pasu debata Jehovah hari paradianan naik jala di parbadian imapatik pao patoni ulahoni di ngodumi Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Apa kabar adik-adik di rumah? Sehat, luar biasa. Kak Dia kok diem pagi ini? Kurang semangat ya? Bukan Kak. Belum minum susu Timo? Ayo coba Kak Dia dulu yang sapa deh. Ulangin Ayo ya Kak Kak Dia ya. yang sapa bener. Shalom adik-adik yang ada di rumah dari WEK 1 sampai WEK 13. Salam. Ya? Kita tanya dulu yuk persiapannya. Ayo kita tanya. Adik-adik yang di rumah bagaimana? Apa aja yang mau kita siapkan adik-adik? Sebelum kita mulai ibadah kita persiapkan apanya tadi Kakak? Alkitabnya. Iya, Alkitab. Apalagi Kak Persembahannya. Hatinya. Iya. Siap nggak untuk ibadah pagi ini? Yang paling utama hati ya Kak. Hatinya. Hat. Pandai bahasa Inggris ya? Yang pasti harus sudah mandi dan rapi ya Kak Dia. Iya. Duduk di depan layar televisinya untuk mengikuti ibadah hari ini. Boleh nggak Kak sambil makan? Enggak boleh. Ini kan ibadah. Pengalaman itu Kakak, pengalaman. Berarti sudah harus selesai sarapan ya adik-adik supaya nanti konsentrasi mengikuti ibadah kita. Pasti. Terus sebelum kita mulai ibadah kakak-kakak, kita biasanya ngapain? Nyanyi dulu. Nyanyi ya? Kita nyanyi angkat dulu, pujian Kak. dulu, Kak. Semangat dulu nih, semangat pagi. Selesai nyanyi, kita baru berdoa. It's okay. So, kita mau memuji Tuhan dulu, setelah itu kita berdoa. Ayo sama-sama adik-adik semuanya sekolah minggu, kita angkat pujian kita hari ini seperti lagunya hari ini, Sadarian Harinya Tuhan. Ayo semuanya yang di rumah semangat memuji Tuhan Yesus. Kita awali dengan yang semangat ya adik-adik. Goyangkan badannya.
Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas di roha, marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas di roha. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan. Ayo semuanya adik-adik sekali lagi kita angkat pujian kita bersama-sama. Tuhan hari ini kita berdoa bersama-sama. Beta hita, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, Sadarion hari ini Tuhan. Wah, Sadarion hari ini Tuhan. Kita mau berdoa ya Kak Priska ya. Ya, kita sebelum mulai ibadah berdoa dulu, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan sukacita dan tubuh yang sehat. Bapa yang baik, sebentar kami akan mengikuti ibadah minggu sekolah minggu ini Bapa. Tuhan yang hadir membuka hati dan pikiran kami. Sehingga setiap lagu yang kami nyanyikan, setiap firman yang dibagikan boleh tumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang nanti akan membagikan firman. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang campur tangan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang gerakan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Iya, kita sudah berdoa. Yap. Sebelum kita mau ibadahnya dilanjutkan lagi, coba nih adik-adik ditegur dulu sebentar ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Dijawab nggak ya Kak? Dijawab, pasti dijawab. Kita ulangi sama-sama ya Kakak ya. Ayo adik-adik kalau suka cita, coba tepuk tangan yang meriah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Iya, kita sudah tepuk tangan, kita mau memuji Tuhan lewat pujian Kasih Yesus. Indah, oh indah. Yang manis boleh nyanyi lebih kencang ya. Yang gak manis gak usah nyanyi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh manis indah. Tinggi tiada yang lebih tinggi, dalam tiada yang lebih dalam, luas tiada yang lebih luas. Oh oh kasih Yesus. Sekali lagi ya Kak. Nadia semangat, semangat pagi. Pasti dong. Anak-anak sekolah minggu juga semangat ya. Oke Kakak. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh manis indah. Tinggi tiada yang lebih tinggi, dalam tiada yang lebih dalam, luas tiada yang lebih luas. Oh oh kasih Yesus. Wah, kasih Yesus sangat indah dan luas ya Kak Dia. Seluas apa? Gak ada batasnya. Gak ada batasnya. Terus kita juga mau nyanyi lagi, bukan hanya luas, tinggi, dalam, tapi juga besar. Kita Besar nyanyikan. seperti Kak Friska boleh, besar Kak Friska. Tapi lebih besar dari Kak Friska. Allahku besar. saya suka ini.
Ayo semua adik-adik yang badannya besar. Ayo semua suaranya lebih besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Iya, kita sudah bernyanyi, berjoget untuk memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan Tita ya adik-adik. Tita hari ini dibawakan oleh Kak Mitra. Nah, baiklah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Titah kita pada minggu ini dalam bahasa Batak ya. Patik ni debata di minggu tasadarion, ima sian patik pao paton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom arima ulahamu nasa siulonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe, manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangibati hutam. Ai dina onom arido ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibahen ido, umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari pariaran nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari debat rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta, diajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta, tumangihon dohot mangguruhon. Mari kita sama-sama berdoa. Ale Tuhan debata, sai pergogoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Sudah patiknya, apalagi kakak? Ya, sekarang kita kembali untuk memuji Tuhan Yesus. Kalau tadi Allahku besar, sekarang kita mau lihat dalam nama Yesus ada apa ya adik-adik? Seperti Ada lagu kita. kemenangan. Ya, Iya. kita mau menang kakak, karena dia sudah naik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Apa adik-adik? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus,
Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada Kita kemenangan. sudah jelas menang di dalam Tuhan Yesus. Kalau sudah menang, kita Harus percaya, nggak bisa kita Betul. bilang kita menang tapi tidak Percaya. Harus percaya, anak sekolah minggu harus percaya. Kita Harus- nyanyikan, percaya seperti saja. Percaya lagu saja. ini, percaya saja. Kepada siapa ya? Kepada Tuhan. Ayo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, semuanya kita angkat pujian ini. Percaya saja kepada Tuhan Yesus, jangan yang lain ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Iya, kemenangan pasti diberikan oleh Tuhan kepada kita ya, Kak. Tentu saja. Pasti. Sekarang apa lagi, Kak Dia? Iya, karena kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita sekarang mau mendengarkan ayat bulanan yang dibawakan oleh Kak Lasma. Ayo anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita buka Alkitab kita. Pada minggu ini ayat bulanannya dalam bahasa Batak. Kita ambil dari Titus tolu ayat 5. Yuk, Titus tolu ayat 5. Dada ala ulauta hati goran, ubain na dipalua ibana hita, tung sian asini rohado, marhite-hite pandidion pangulahion, tubu dohot na marhite-hite, tondi porbadia na paimbaruhon. Yo, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita akan saksikan teman-teman yang telah mengirimkan video ayat bulanannya untuk minggu ini. Kita dengarkan ya adik-adik yang akan membacakan ayat bulanan untuk minggu ini. Titus tolu ayat 5. Dada Allah ni ulaota hati goran, umbahen na dipalua ibana hita, tung siang asini rohana, marhite pandidion pangulahion, tubuh dohot marhite hite tondi parbadia na pain baruhon. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu di Hita Sudena. Tajahama ayat bulanan Hita di Titus tolu ayat 5. Dada alani ulauta hati goron, umbahen na dipalua ibana hita, tungsian asini rohana do, marhite-hite pendidion pangulahion tubuh, dohot marhite-hite tondi perbadian na paimbaruhon i. Amin. Ayat bulanan Minggu Sadarion tersurat di bagasan Titus tolu ayat 5. Dada alani ulauta hati goran, umbahen nadi palua ibana hita, tungsian asini rohana do, marhite-hite pandidion pangulahion tubuh, dohot marhite-hite tondi parbadia na paimbaruoni. Amin.
Nah, tadi sudah kita lihat, kita dengarkan anak-anak sekolah minggu yang mengirimkan video ayat bulanannya. Sekarang kita bisa sama-sama anak-anak dari rumah, sama-sama kita mengucapkan ayat bulanan kita, Titus tolu ayat 5. Titus tolu ayat 5. Dada Allah ulaota, Dada Allah ulaota, hati goran, hati hati goran, umbain nadi palua ibana hita, umbain nadi palua ibana hita, tung sian asini rohanado, tung sian asini rohanado, marhite hite pandidion, marhite hite pandidion, pangulahion tubuh, pangulahion tu, dohot marhite hite, dohot marhite hite, tondi porbadia na paimbaruoni, tondi perbadia na paimbaruhoni, martangiang mahita, Tua martua mahala na tumangihon hata di debata, jalan na piopsa. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita yang dibawakan Kak Lasma. Sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berarti Alkitabnya sudah di depan ya Kakak ya? Sudah dari tadi. Ya. Sebelumnya itu kita angkat pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Ayo adik-adik sama-sama kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku dengar berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ayo adik-adik sekolah minggu sama-sama kita angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku dengar berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Buat adik-adik Amang yang di rumah, kita buka firman Tuhan di hari Minggu ini yang tertulis dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20, Amang Pendeta bacakan untuk kita.
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan dalam pembacaan. Adik-adik sekolah minggu, so pasti sudah jenuh, so pasti sudah merasa bosan, so pasti sudah pengen mau berkumpul bersama teman. Itu adalah kenyataan. Jangankan kalian, orang dewasa pun pengen kembali seperti normal dan biasanya. Berkumpul bersama teman, bicara bersama teman, pergi jalan-jalan bersama keluarga, itu pasti. Tapi sebagai orang yang berhikmat, kalau sudah tahu ada bahaya, tidak mungkin kita maui, kita lalui. Tapi tetap kita harus jaga kesehatan. Nah, adik-adik amal sekolah minggu, pernah enggak adik-adik sekolah minggu disuruh atau diperintahkan? Amang pendeta kasih 3 contoh dulu ini bagi anak-anak yang pernah disuruh atau diperintahkan. Di sekolah, ibu guru selalu sering mengatakan bagi anak-anak mengerjakan tugas melalui daring atau online supaya memenuhi kriteria pelajaran yang diberikan guru. Nah, kalau adik-adik semua tidak melakukan perintah tadi, yang ada hasilnya nilaimu jelek. Nilainya pasti jelek. Nah, gurunya lagi bilang, seluruh anak-anakku, murid-muridku tetap belajar dari rumah. Kenapa gurunya menyuruh supaya tetap belajar walaupun tidak dengan tatap muka secara langsung? Karena gurunya pengen anak-anaknya tetap punya ilmu, tetap menambah ilmunya dengan pengetahuan-pengetahuan. Jadi ajakan, perintah gurunya harus dilakukan. Bukan menjadi ibunya yang mengerjakan tugasnya, bukan menjadi guru bimbelnya yang mengerjakan tugasnya, tapi dirimu. Kalau tidak paham, baru bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu atau kakak-kakak guru sekolah minggu menyuruh, memerintahkan. Setiap minggu kita selalu diperintahkan untuk 2. Pertama, yaitu ayat bulanan. Siapa yang bisa menyebutkan ayat bulanan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia nanti akan dapat hadiah. Tapi bukan itu yang paling utama. Ternyata adik-adik, jikalau kamu memang betul-betul ikhlas dan serius untuk melakukan apa yang disuruh, diperintahkan oleh kakak-kakak sekolah minggu, itu juga mengasah IQ-mu. Jadi orang yang sering melatih IQ-nya dengan menghafal, maka daya ingatnya akan kuat. Kalau Tuhan berkehendak, itu akan jarang dan jarang pikun orang yang sering
menghafal atau mengerjakan pikirannya ke hal-hal yang baik. Guru-guru sekolah minggu juga mengajak adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu untuk menghafal hukum Taurat. Ingat tamu ma pabadiahon hari minggui, pati pau paton. Supaya juga anak-anak sekolah minggu bisa mengerti apa artinya hukum Taurat yang keempat. Menguduskan hari yang dikuduskan Tuhan. Jadi setiap kita tidak boleh lupa untuk berminggu. Walaupun sekarang lalui live streaming harus berminggu. Kenapa? Karena Tuhan saja berhenti dari pekerjaannya. Dia pencipta, dia berhenti. Kenapa kita yang dicipta kita nggak mau berhenti? Kalau kita adalah yang dicipta Tuhan, Tuhan sang pencipta saja berhenti, maka tidak ada alasan untuk anak sekolah minggu untuk tidak mengikuti ibadah. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, ibunya bilang begini, Boru, nanti sore cuci piring kita itu ya Boru, karena Borunya sudah kelas 3. Lalu Borunya bilang, iya Oma. Kenyataannya kadang lupa, akhirnya dimarahi. Tapi ketika tugas atau perintah yang disebutkan orang tua kepada kita, kita lakukan dengan senang hati, tanpa merengut-rengut, bersungut-sungut, itu adalah sebuah berkat. Karena apa? Dari situ kita belajar pentingnya kebersihan. Kalau mama kita bilang sapu rumah itu abang, dari situ kita belajar pentingnya kesehatan. Kalau rumah kotor kan berabu, yang ada apa? Ya kita sesak karena tidak bersih. Maka ketika orang tua memerintahkan anaknya mencuci piring atau menyapu rumah, kalau kita sudah kelas 3, kelas 4 bahkan ke atasnya sampai SMP, itu berkat. Syukuri dan lakukan dengan baik, jangan bersungut-sungut. Dari situ kita belajar pentingnya kesehatan dan kebersihan. Nah, 3 perintah tadi dari guru sekolah minggu, dari guru di sekolah, dari orang tua, itu tidak seberapa adik-adik Amang. Itu masih jauh di bawah daripada perintah Tuhan Yesus. Walaupun itu baik, tetapi sebagai orang Kristen yang dikasih Yesus, yang telah ditebus Kristus, kita diperintahkan melalui teks ini. Kita disuruh pergi, go. Apa dia? Mana perintahnya Mang Pendeta? Yang pertama, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, 11 murid-murid, yang kita tahu 12. Jadi pada saat itu Yudas Iskariot sudah mati dan dia belum digantikan di teks ini. Pada akhirnya nanti digantikan oleh Matias. Nah, 11 murid-murid ketika Yesus mau naik ke sorga, Yesus memerintahkan murid-muridnya. Dan sekarang perintah itu sama kita, sama adik-adik sekolah minggu. Apa dia katakan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya semua supaya percaya dan menjadi pengikut Yesus. Pertanyaannya, gimana Mang Pendeta cara kami untuk membaptis? Itu kan bukan bagian kami. Ya betul, itu betul. Siapa yang mau nanti pengen membaptis anak-anak, jadilah pendeta seperti yang pendeta ya, biar bisa membaptis anak-anak. Sekolah tinggi teologi nanti, biar bisa membaptis anak-anak. Tapi sebagai anak sekolah minggu bukan berarti teks ini salah, tidak. Karena ada kelanjutannya adik-adik Amang.
Karena ada kelanjutan perkataan Yesus. Melalui anak-anak sekolah minggu kita diajarkan supaya mereka kita ajari. Kita ajari dengan baik. Kita ajari dengan kesukaan Tuhan. Melalui apa, Mang Pendeta? Melalui perkataan dan perbuatanmu terlebih dahulu. Artinya begini, kalau saya kelas 6 SD atau kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 3, orang melihat, oh si Nopa itu betul-betul dia disayangi Yesus. Kenapa disayangi Yesus? Dia orangnya cleverly, pintar, baik, dan juga sopan. Betul-betul dia pengikut Kristus, pengikut Yesus. Itu juga sudah memberitakan Injil. Tapi jangan contoh, orang melihat kita kayak mana lah si Roger itu ya. Gereja aja pun nggak pernah misalnya. Nah, oleh karena itu ajaran yang paling berlaku, yang paling diingini Yesus dari anak-anak sekolah minggu harus menjadi contoh yang baik, menjadi contoh yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Hidup di dalam kasih. Kasih bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kasih kepada sesama manusia. Yang kedua dan yang terakhir, Yesus memerintahkan murid-muridnya dan memerintahkan kita hari ini, khususnya adik-adik sekolah minggu, untuk melakukan segala sesuatu. Untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Apa perintah Tuhan Yesus? Kalau selagi dia masih hidup, banyak sekali ajarannya, banyak sekali perintahnya, banyak sekali ilmunya, banyak sekali hikmatnya, bahkan yang lain yang mungkin bisa kita petik dalam kehidupan kita. Tapi Amang cuma ngambil contohnya cuma satu aja. Perintah Tuhan Yesus yang betul-betul nyata dalam kehidupan ini, dia adalah kasih. Itu saja. Jadi kenapa dia kasih? Karena dia mau mati untukmu, mau mati untukku, mau mati untuk dunia ini. Itu dia. Saya adalah orang berdosa, tapi saya diangkat Tuhan supaya saya tidak mati selama-lamanya. Saya adalah orang yang sering melawan orang tua, tapi saya disayangi Tuhan sampai saya mau bertobat. Saya sering tidak mengindahkan perkataan guru sekolah minggu dan guru di sekolah, tapi saya dikasih Tuhan kesempatan untuk berubah. Ingat, kalau kita hidup di dalam kasih dari Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebat kita, tapi landasannya karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi saudara-saudara, adik-adik Amang di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan telah terlebih dahulu mengasihiku, tidak ada alasan untuk tidak berlaku baik, menegakkan kebenaran, hidup saling mengasihi kepada kakak abangnya, teman-temannya, kepada orang tuanya. Jangan pernah takut mengatakan yang benar, karena Yesus punya janji, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi jangan pernah kalah dan jangan pernah takut melakukan kasih, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran dalam hidupmu.
Walaupun berat tantangan, Yesus menyertaimu melalui Roh Kudus-Nya. Oleh karenanya, adik-adik amal sekolah minggu, ingatlah murid-muridnya ketika melakukan itu, mereka mendapatkan kekuatan, strong, spirit, semangat yang baru. Dan kalau kita anak-anaknya melakukan itu, so pasti ada berkat Tuhan menunggumu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, kami bersyukur buat sapaan firman-Mu, terkhusus buat anak-anak-Mu yang Kau sayangi, sekolah minggu HKBP Pajar. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami ini, supaya setiap hari yang kami lalui, terkhusus buat adik-adik sekolah minggu, anak-anak-Mu yang Kau sayangi ini, lindungi mereka dari pandemi COVID-19. Berikan mereka kekuatan imun tubuh yang kuat, dan juga berikan mereka Tuhan segala sesuatu yang mereka butuhkan, karena Engkau sayang kepada anak-anak. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini buat seluruh orang tua mereka. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, tambahkan berkat daripada Tuhan, supaya orang tua dari anak-anak sekolah minggu bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu kami yang ada di HKBP Pajar ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat daripada Tuhan, supaya dalam setiap proses pelayanan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa di sorga, kami tahu daerah kami ini, khususnya Pekanbaru, dalam situasi darurat. Tapi kami juga percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, melindungi dan menaungi kami, anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk lebih menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di tempat kami, supaya di waktu Tuhan wabah pandemi COVID ini berlalu dari bangsa kami dan juga dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus dengarkan doa kami. Amin. Kita Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini dibagikan oleh Amang Pendeta. Kak Friska mencoba menyimpulkan ada dua sih garis besar yang bisa adik-adik ingat. Yang pertama, pergilah dan jadilah membagikan firman Tuhan. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang bisa dilakukan adalah lakukan yang terbaik di dalam hidup kalian. Jadi saksi bagi orang-orang di sekitar kalian. Contohnya, yang sekolah jadi anak yang pintar, jadi anak yang berprestasi, tidak suka berbohong, membantu orang tua di rumah. Itu artinya apa? Kalian sudah menjadi saksi dari anak-anak Kristus. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kasih kepada kita. Jadi anak-anak sekolah minggu juga harus penuh kasih. Jangan sikit-sikit ngambek, sikit-sikit marah, sikit-sikit sakit hati. Harus penuh kasih adik-adik. Oke Kak Dia, kita lanjutkan? Oke banget. Iya. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan lagi ya.
lewat yang penting itu siapkan persembahan dulu. Persembahannya. Iya, persembahannya boleh diremuk-remuk enggak ya Kak ya? Enggak boleh. Enggak boleh. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, berarti kita mau menyambut persembahan dengan sebuah lagu Dison Adong Hubuan Tuhan. Dison adong hubuan Tuhan, barbueni ngoluku masuk dunia. Sadiama hargana Tuhan, molo saini raju maksud dengan basam. Jaloma Tuhan, sailas marohan. Aku nang meda Tuhan, nasohea macari nape awon Tuhan. Rohaku magulehon Tuhan, nabai kwelehonku kabelas tiroham. Jaloma Tuhan, sailas marohan. Karena ibadah kita sudah siap, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Di sini kami mengumpulkan persembahan kami. Terimalah menjadi dupa yang harum dalam kerajaan Tuhan. Dan supaya kami pergunakan untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Tambahkan berkat-Mu buat kami dan juga buat orang tua anak-anak sekolah minggu yang memberikan persembahan dan juga yang belum. Supaya melalui itu mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, kita nyanyikan. Amin. 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 Karena ibadahnya sudah selesai, kita mau tutup dengan lagu Ku Menang. Tapi ada pengumuman Kak Iya. dia. Sebelum kita tutup ya Kak ya. Oke Iya. Kak Lasma, apa itu Kak? Buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Pargodungan dan seluruh Parhalado, juga kakak-kakak guru sekolah minggu, buat anak sekolah minggu dari WEK 1 sampai WEK 13 yang berulang tahun di minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Dan yang kedua, ayat bulanannya masih di ayat yang sama tetapi di dalam bahasa Indonesia. Dan uang persembahannya yang tadi bisa minta tolong sama orang tuanya menitipkannya ke Sintua Wek-nya masing-masing agar diserahkan ke gereja. Sekian dulu ting-tingnya. Iya, salam. Ting-tingnya. ya kan? Iya. Setelah ting-ting selesai, kita bernyanyi dengan penuh kemenangan. Ayo Kak, musiknya. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, kita Sampai mau bertemu selesaikan minggu hari depan ini. adik-adik. Kita Tetap ketemu semangat, lagi. jaga kesehatan. Ku Menang.